Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel Mama Dila Cooking. Ini namanya kue cucur ya, yang pastinya sudah tidak asing lagi. Nah, kue cucur yang bagus itu tengahnya menggembung seperti ini, membentuk pentolan, pinggirannya kelihatan bersarang, dan kalau dibuka nanti serat-seratnya itu akan kelihatan. Sekarang coba kita buka salah satu kue cucur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Nah, kelihatan kan sarang sama seratnya? Ini kue cucur empuk Mama Dila buat non mixer. Karena kenapa? Supaya bunda-bunda atau teman-teman yang ada di rumah yang belum punya mixer tetap bisa menikmati dan membuat kue cucur. Sebenarnya bisa juga sih kalau pakai mixer itu lebih cepat. Tapi penasaran gimana proses pembuatannya? Cus, langsung ke resep dan carbutnya. Pertama, tuang 125 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, dicampur sampai rata, sisihkan. Lanjut didihkan 300 ml air, campur dengan 150 gram gula pasir, 2-3 daun pandan kita simpulkan. Nyalakan apinya, nggak usah besar-besar, cukup kecil saja. Aduk sebentar. Pokoknya kita didihkan sampai gula pasirnya itu larut dan mendidih, benar-benar mendidih. Nah, kenapa kok pakai api yang kecil? Supaya pandannya itu wanginya keluar. Kalau apinya besar cepat mateng, wanginya pandan jadi kurang sip. Ini sudah mendidih, gulanya juga sudah larut. Kita matikan api, kita biarkan sampai hangat-hangat kuku. Larutan gulanya sudah hangat-hangat kuku. Kasih 1-2 tetes pasta pandan. 1, 2. Ya Allah, kebanyakan. Tidak apa-apa, langsung kita campur aja ya. Tepung, mana tepung? Nah, ini campuran tepung tadi. Kasih larutan gula sedikit-sedikit sambil sesekali diteplok-teplok. Apa sih diteplok-teplok itu? Bahasa ngetrennya diuleni. Karena tidak memakai tangan nguleninya, jadi cukup memakai whisk. Cara menguleninya ditarik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah sambil dipukul-pukul. Tujuannya agar cucurnya nanti itu mengeluarkan sarang dan berserat. Karena ini lumayan pegel, nguleninya tidak perlu makan waktu yang lama-lama. Sisa larutan tadi kita campur semua ke dalam adonan. Campur sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Lumayan tercampur rata. Tips yang kedua, Mama Dila menggunakan kocokan telur. Karena tidak memakai mixer, Mama Dila memilih kocokan telur karena mentul-mentul,
memudahkan udara masuk ke dalam adonan sehingga cucur nantinya akan menjadi bersarang dan berserat. Gelembung udara sudah kelihatan. Kocok adonan kurang lebih 10-15 menit. Jadi kalau tidak punya mixer bukan berarti kita tidak bisa berkreasi, tidak bisa membuat apa-apa Bunda ya. Memang dengan keterbatasan alat, waktu dan tenaga 3 kali lipat yang kita gunakan. Walaupun seperti itu, tetap semangat. Keberhasilan membuat kue itu selain didukung dengan alat-alat yang bagus, tapi yang namanya mbok-mbok itu mesti punya 1001 cara di dapur. Kalau nggak ada ini bisa pakai ini, bisa pakai itu, semuanya serba bisa. Yang pasti tentunya harus tetap semangat. Masih 5 menit, tangan sudah kerasa pegel Bunda ya. Alhamdulillah 15 menit sudah berlalu. Kemudian adonan kue cucur ini kita diamkan kurang lebih 1 jam. Ditutup dengan kain. 1 jam sudah berlalu, buka kainnya. Adonan siap kita goreng. Biar bisa menggembung, ada udel di tengahnya. Memakai wajan cekung seperti ini Bunda. Tuang 3-4 sendok makan minyak, tidak usah banyak-banyak. Gunakan api kecil ke sedang seperti ini. Pastikan mengecek suhu minyak sebelum kita menuang adonan cucur. Ini sudah panas karena sudah ada gelembung-gelembung. Sebelum dituang, adonan yang kita istirahatkan tadi dikocok lagi dengan kocokan telur. Tidak usah lama-lama, cukup sebentar saja sekiranya sampai tidak ada tepung yang mengendap di bawah wadah. Tuang 1 sendok sayur adonan dan dari pinggirannya mulai timbul sarang menuju ke tengah. Kalau sudah berada di tengah, boleh tes tusuk. Semisal ada adonan yang mentah bisa keluar dan matang, terus kita siram-siram. Cukup siram-siram seperti ini, nanti kue cucurnya juga akan matang. Kalau pinggirannya sudah kecoklatan, tandanya cucur sudah matang. Tidak perlu waktu lama-lama ya. Cukup sekira-kiranya aja sudah matang, dites tusuk juga tidak ada adonan mentah yang keluar, siap ditiriskan. Tambahkan 1 sendok makan minyak sebelum menggoreng yang kedua. Goreng sampai semuanya habis ya. Alhamdulillah, kue cucurnya sudah matang. Satu resep tadi jadi kurang lebih 17 biji kue cucur. Pinggirannya bersarang, di tengahnya kelihatan mentul. 1 biji kue cucur ini bisa dijual dengan harga Rp1.000. Supaya kelihatan rapi, bisa dikemas di plastik OPP seperti ini. Ini sebenarnya plastik sisa untuk membungkus lumpia.
ukurannya 10 kali 10, jadinya kepanjangan. Kalau mau beli ukuran di bawahnya Bunda ya. Kita masukkan satu ke dalam plastik. Kita lipat, kelihatan rapi. Selain dikemas menggunakan plastik OPP, bisa dimasukkan juga ke dalam box seperti ini. Ukurannya terserah Bunda ya. Ini pakai 750 ml, sisa buat nasi kuning kemarin. Diisi kurang lebih 5 kue cucur. Tata yang rapi. Kasih tambahan hiasan daun pandan biar jadi lebih cantik. Kalau sudah seperti ini, bisa dijual dengan harga Rp6.000 atau sesuai dengan harga box sama harga bahan di daerah masing-masing. Semuanya yang sudah subscribe, Mama Dila ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, like and comment and share, dan selamat mencoba.